Dan pola tanamnya di sini tidak bisa serempak. Itu yang membuat kenapa hama dan penyakit itu tidak hilang-hilang. Masih tetap berkerumun di sini ya, karena ini. Nah, ini hampir panen. Nanti setelah panen walang sangitnya ke sini. Di sini panen pergi ke tanaman padi yang masih baru. Jadi seperti itu terus. Kalau ndak serempak repot. Itu tugas siapa, Pak? Tugas PPL. Tapi ya itulah repotnya jadi penyuluh ya. Untuk merubah Mindset. sikap, perilaku dan keterampilan petani itu memang butuh waktu yang tidak sebentar. Harus sabar. Nah, dan harus memberikan bukti seperti ini. Nah, kenapa saya membuat dam? Karena saya ingin membuktikan kepada petani biar kita tidak disangkanya ngomong tok. Kalau kita hanya ngomong ngasih penjelasan, mungkin orang akan sulit untuk menerima saran dari kita. Tapi kalau sudah ada bukti, jadi kita kadang tidak usah ngomong, petani nanya sendiri, apa Pak yang dipakai, pestisida apa yang dipakai, benih apa yang dipakai, pupuk apa yang dipakai, biasanya sih gitu. Nah, gampang saja nanti kalau pengen tanya, tinggal lihat di Anak Caping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat caping semuanya. Ketemu lagi di channel Anak Caping. Channelnya para petani yang tidak pernah bosan berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di bidang pertanian. Menurut Pak Luhwi, jarak tanam senapa sabuan, Pak? Kami 25 cm masih dianggap terlalu rapat. Nah, makanya semakin lebar jarak tanam untuk tanaman padi, sebenarnya semakin bagus pertumbuhannya. Ini terbukti jarak tanam 25 Pak Luhwi kesulitan kalau nyemprot. Oke, sobat caping. Jadi pagi ini kita akan mengaplikasikan fungi, insek dan tambahan nutrisi ya. Kita menggunakan pupuk MKP. Nah, ini kandungannya fosfatnya 52% dan kaliumnya 34%. Kita menggunakan yang agak tinggi karena kita lihat lahan demplot kita sekarang sudah mulai mengeluarkan malai. Jadi untuk memacu nanti bobot pada bulir. Kemudian ini kita menambahkan fungi ya, fungisida. Ini bahan aktifnya adalah difenoconazole 125 gram per liter dan juga azoxystrobin 200 gram per liter. Nah, kemudian untuk insek kita juga mengaplikasikan insektisida. Bahan aktifnya fipronil karena sebelumnya di lahan ini, dan lahan ini sebenarnya daerah yang rawan wereng coklat sih, Pak. Nah, makanya kita antisipasi untuk mengendalikan wereng coklat. Dan juga ini sebenarnya fungsinya untuk selain wereng coklat, ini ada berfungsi juga untuk mengendalikan penggerek batang dan juga pelipat daun. Nah, ini ya. Fungsinya ini ada beberapa macam. Nah, untuk merek dagangnya kita tetap menggunakan ini balistik. Jadi yang sebelumnya kita juga sudah pernah mengaplikasikan ini balistik untuk insektisidanya. Kemudian untuk fungi, wow, namanya Corona. Mudah-mudahan tidak jadi corona. Dan kedua pestisida ini kita menggunakan pestisida dari DGW. Dharma Guna Wibawa. Betul. Kita menggunakan DGW. Tetapi kalau misalkan sobat caping ingin menggunakan pestisida yang lain ya monggo. Yang penting bahan aktifnya seperti yang saya sebutkan, paling tidak difenoconazole lah untuk fungisidanya. Dan juga inseknya untuk mengendalikan wereng coklat kita bisa pakai fipronil. Jadi itu ya. Untuk cara penyampurannya kita lebih baik kita campur terlebih dahulu supaya lebih rata. Dan untuk dosisnya sendiri, saran saya sebaiknya kita mengikuti petunjuk yang ada di kemasan.
Nah, untuk ininya, untuk MKP-nya kita cukup menggunakan 1 sampai 2 sendok makan saja. Oh, berarti sekitar 20 gram lah. Ya, kurang lebih 20 sampai 25 gram. Iya. Cukup lah. Jadi jangan terlalu banyak. Terutama untuk inseknya supaya nanti hama dan penyakitnya kalau kita menggunakan overdosis, biasanya hama yang tidak terkena inseknya itu dia akan semakin kebal. Makanya kita menggunakan sesuai standarnya saja lah. Jangan terlalu banyak. Karena yang berlebihan tidak baik kan ya? Betul. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Makanlah punya orang lain. Ini dituang semuanya, Mas? Semua. Urutan Setelah ini. ini masuk, baru kita tambah air. Oh, Jadi iya. seperti itulah kira-kira cara mencampur pestisida yang baik dan benar. Biasakan yang benar, jangan benarkan kebiasaan. Betul. Biasakanlah yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Iya. Nah, oke Sobat Caping. Jadi inilah kondisi lahan demplot saya. Ini varietasnya Mapan P05. Jadi ini padi hibrida ya. Nah, kenapa kita mengambil varietas padi hibrida? Karena ini ada ceritanya. Jadi dulu Desa Mengen ini pernah mendapatkan bantuan benih BLBU. Varietasnya ya padi hibrida. Dan kebanyakan petani enggan untuk menanam karena takut. Karena pernah pengalaman dulu ketika Desa Mengen ini mendapatkan bantuan padi hibrida, setelah ditanam itu gagal. Karena kita ketahui ya, kalau padi hibrida ini memang agak rentan terhadap serangan hama penyakit. Namun kalau kita merawatnya dengan intensif, hasilnya juga bisa berkali-kali lipat dari padi lokal biasa atau padi hibrida. Nah, dari itu petani itu banyak yang enggan ketika mendapatkan bantuan padi, dan ketika mengetahui kalau padi itu padi hibrida, biasanya petani banyak yang takut untuk menanam. Nah, makanya kita mencoba padi hibrida Mapan P05 ini cocok apa tidak kiranya kalau kita tanam di Mengen ini. Nah, kita lihat kondisinya, ini sudah mengeluarkan malai dan alhamdulillah masih kuat terhadap serangan hama dan penyakit, meskipun ada beberapa yang terkena beras, tapi tidak banyak sih. Nah, ini juga sebagai bukti kepada petani bahwa padi hibrida ini varietas unggul yang tidak perlu ditakuti untuk ditanam. Dan nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Namun pengalaman yang sudah biasa menanam padi hibrida ini produksinya akan berkali-kali lipat, minimal 2 kali lipat lah dari produksi padi biasanya. Secara fisik kita lihat lumayan bagus, daun masih hijau dan malai yang sudah mulai keluar ini juga bagus lah. Nah, ini ya bisa kita lihat di sini Mas. Nah, ini. Nah, jadi untuk varietas Mapan P05 ini, nah ini kondisinya bagus ya. Ini. Hah? Mapan P05, 05. Ya salah nyebut. Nah, ini ya sangat bagus ya, besar-besar dia. Makanya tadi saya bilang Mas, ini jarak tanamnya 25 cm. Tidak menggunakan, jadi terlalu rapat ya. Tidak menggunakan jajal legowo, tapi menggunakan jarak tegel dengan jarak 25 cm. Tetapi tadi Pak Luhwi sendiri malah mengeluh karena pada saat melakukan penyemprotan kayak gini, Pak Luhwi sedikit kesulitan, jalannya agak sulit karena padi hibrida ini kan beda dengan padi biasanya. Dia kondisi fisiknya lebih besar. Jadi ini jarak 25 ini masih kurang. Dia sudah tertutup rapat sehingga kalau Pak Luhwi nyemprot gini, beliau kesulitan. Makanya untuk padi Mapan P05 jika mau ditanam dengan model tegel, baiknya minimal lah jaraknya 30 cm biar pertumbuhannya juga semakin bagus. Sepertinya di belakang ada serangga predator Mas. Iya. Nah, itu juga fungsinya refugia ya. Sebenarnya refugia itu bagus untuk mengendalikan hama secara ramah lingkungan. Saya lihat Pak Luhwi juga
sepertinya masih tidak begitu semangat untuk nanam refugia ya. Memang butuh waktu yang agak lama, ya. Kita harus bersabar. Edukasi memang seperti itu. Menyadarkan para petani ini tentang manfaat dari refugia. Soalnya kalau tidak gitu, kalau kita main secara kimia terus, apa ya? Ekosistem di alam ini Terganggu. tidak akan seimbang lagi. Coba kalau dulu kan masih bagus lah ekosistem ini. Sekarang goreng-gorengan ditembak, padahal garangan itu kan musuh alamnya dari tikus. Ada garangan ditembak, ada ular dibunuh. Tapi ya. garangan sekarang nembak mas, garangnya nembak. Oh iya, kan sampean. Nah ini Pak Luhui ini. Pak Luhui biasanya tidak pernah mau kalau diajak ngobrol ini. Malu katanya. Tapi nanti kalau sudah mau panen, nah ini rencana mau diubin. Nah, nanti saya akan mereview perjalanan dari kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir. Sobung Mbak. Oke, tergetik Pak. Oke, 2 tangki Pak. Nanti tak review ya kalau sudah mau panen. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut ngubin di sini biar tahu perjalanannya seperti apa mulai dari penyemaian sampai dengan panen ini. Ya tugasnya PPL-nya gini nih. Mengawal kegiatan, memberikan penyuluhan kepada petani dan kelompok tani supaya beliau-beliaunya mau maju lah, mau mengikuti perkembangan teknologi saat ini supaya paling tidak hasil taninya bisa meningkat. Itu harapan kami. Ya kerjanya PPL gini di sawah, kepanasan, kehujanan. Salam sukses untuk teman-teman penyuluh seluruh Indonesia. Selamat bekerja dan saya ucapkan selamat beraktivitas ya bagi para petani yang saat ini sedang melakukan kegiatan budidaya tanaman apa saja. Mudah-mudahan saya doakan hasil taninya semuanya melimpah. Tetap jaga protokol kesehatan mas. Betul, tetap jaga protokoler COVID-19 ya. Paling tidak dengan memakai masker seperti ini. Jaga jarak, jangan berkerumun karena kita sama-sama tidak tahu virus itu seperti apa. Bisa kita yang tertular ataupun kita yang menularkan, kita tidak tahu. Yang jelas kita berharap mudah-mudahan virus ini bisa cepat selesai. Kita semoga selalu diberikan kesehatan. Virusnya cepat habis supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jangan abaikan ya, jangan lalai terhadap anjuran dari pemerintah karena tentunya pemerintah tujuannya baik untuk kita semua. Makanya kita jangan sampai menyepelekan. Yang penting jaga kesehatan, mangan sing akeh. Sekarang tanggal 2 Juli ya. Tapi curah hujannya masih agak tinggi, Sobat Caping. Nah, ini kemarin lusa saja 2 hari berturut-turut hujan deras di Mengen. Ini terbukti ini lahannya Pak Luhui, di belakang ini lahan tembakaunya. Ini masih belum diapa-apakan, mulai dari tanam masih belum dipupuk karena Pak Luhui takutnya nanti setelah dipupuk sore hujan habis rusak tanaman tembakaunya. Makanya dibiarkan dulu. Jadi sekarang cuaca memang tidak bisa diprediksi ya. Jelas ini juga menjadi salah satu faktor berkembangnya hama dan penyakit di lahan. Jadi sering-seringlah lahan kita kunjungi, kita lihat apa yang terjadi pada tanaman. Hujan masih air Dan dia masih di kecamatan. susah lah. Lepot. Hiburan ya, biar ada stres. Nah oke, Sobat Caping semuanya. Jadi itu tadi ya kegiatan saya hari ini dalam melakukan pengawalan demplot saya di Desa Mengen. Terima kasih juga Mas Januar sudah ikut ke lahan saya hari ini. Karena hari ini hari Jumat ya, sudah agak siang dikit. Kita akan balik ke kecamatan. Kita sudah berkunjung ke kelompok. Nunggu absen siang Mas ya. Jadi itu ya, nanti kita akan terus melakukan
pemantauan terhadap lahan demplot ini sampai dengan panen. Dan insya Allah nanti akan kita review hasil ubinannya, Pasti itu, Pak. hasil produksinya lah. Kita review bagus apa enggak varietas Mapan P05 ini. Jangan bosan-bosan ya lihat channel Anak Caping ya, karena di channel ini kita akan berbagi sedikit ilmu dan pengalaman juga, tentunya dari saya dan juga dari teman-teman penyuluh yang lain. Siapa tahu dari kami ada ilmu yang bermanfaat untuk sobat caping semuanya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa Ketik subscribe. padamkan Merahnya. padamkan tombol merahnya supaya sobat caping bisa terus mengikuti video-video dari Anak Caping ini. Yang sudah subscribe jangan di-subscribe lagi. Nanti pas bilang itu subscribe-nya itu. Iya. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.